Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Fatwa dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Mataram dengan nomor induk mahasiswa C1L01901 kelas ganjil. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah dilampirkan oleh Bapak dosen Joni Koenja SH.MH mengenai tentang kewarganegaraan. Pertanyaan pertama adalah, jelaskan definisi pembelaan negara. Bela negara menurut saya adalah bentuk sikap atau jiwa kita akan cinta terhadap negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Bela negara bukan hanya saja kita melakukan peperangan atas negara kita. Bela negara juga kita dapat lakukan tiap harinya. Salah satu contohnya adalah kita melakukan upacara pada hari Senin. Kita menaati aturan-aturan yang pemerintah buat. Kita menaati aturan lalu lintas dan masih banyak hal lainnya, sehingga bela negara ini memiliki aspek peranan yang sangat luas. Tergantung bagaimana masyarakat menyikapinya. Apakah masyarakat membela negaranya sendiri atau merusak negaranya sendiri. Mengapa saya bilang begitu? Karena dapat kita tinjau hari ini sikap bela negara di Indonesia kian hari kian menurun. Ini disebabkan oleh beberapa faktor atau aspek. Dapat saya sebutkan aspek pendidikan, di mana pendidikan kewarganegaraan ini di kurikulum ini sangat dibatasi, terutama dalam sikap pelajaran bela negara. Hal ini yang menyebabkan penurunan kualitas bela negara kita, sehingga banyaknya kita jumpai permusuhan atau perpecahan di Indonesia ini. Dapat kita lihat beberapa bulan lalu di mana masyarakat Papua ingin merdeka. Hal ini merupakan sangat penting. Bagaimana pemerintah bisa menanggulanginya. Bagaimana kita juga membantu menanggulanginya dengan melaksanakan bela negara ini. Lanjut ke pertanyaan kedua adalah, kemukakan pandangan dan penilaian Anda terhadap dinamika ketahanan nasional Indonesia saat ini ditinjau dari aspek berdasarkan spesialisasi bidang ilmu yang Anda tekuni saat ini. Apakah ada solusinya? Bicara tentang ketahanan nasional di Indonesia saat ini semakin menurun. Mengapa saya bilang begitu? Ketahanan nasional di Indonesia ini dapat kita lihat di aspek hukumnya, di mana hukum di Indonesia ini belum terlaksanakan dengan benar atau secara utuh. Dilihat dari aspek bidang yang saya tekuni di kehutanan, banyak masyarakat atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan illegal logging atau perambahan hutan yang bisa merusak hutan itu. Ini disebabkan oleh orang-orang tersebut yang melanggar itu menghiraukan akan aspek hukum, di mana hukum di Indonesia ini dapat dibeli ataupun disogok, ataupun juga kurang tegasnya. Ini yang menyebabkan kurangnya efek jerat terhadap orang-orang yang melanggar ini. Terus bagaimana cara solusinya? Solusinya ini bagaimana pemerintah dapat membenahi hukum-hukum yang ada di Indonesia, membenahi aparat-aparat yang ada hukum di Indonesia yang mereka masih menerima sogokan dari luar. Seperti salah satu contohnya adalah ketika saya melakukan tes SIM, di mana aparat kepolisian juga menerima sogokan, seperti membuat SIM tanpa melakukan pengetesan pada motor. Nah,
dengan membayar uang yang sangat lebih. Nah, ini merupakan salah satu aspek ketahanan nasional ini yang sangat menurun menurut saya. Ya, kembali lagi bagaimana pemerintah dapat membenahinya sehingga negara kita ini menjadi negara yang erat, negara yang dengan ketahanan nasional yang sangat kuat. Lanjut ke nomor 3 adalah juru bicara pemerintah untuk penanganan Corona COVID-19 Ahmad Yuryanto menghimbau masyarakat Indonesia untuk menjadi pahlawan bagi diri sendiri dan orang lain serta melindungi seluruh negara. Kemukakan pandangan Anda berangkat dari sumber-sumber referensi valid tentang pahlawan. Pahlawan menurut saya adalah seseorang yang membela kebenaran untuk kepentingannya ataupun kepentingan orang lain sehingga mereka menjadi orang yang sangat ditauladani. Mengapa saya bilang tauladan? Dapat kita lihat pahlawan-pahlawan yang membela negara kita mati-matian sehingga negara kita menjadi merdeka. Mereka adalah tauladan kita, bagaimana kita menjiwai sikap bela negara kita untuk menjadi satu kesatuan Bhinneka Tunggal Ika pada saat ini. Yang kemudian yang B adalah bandingkan dengan definisi pahlawan menurut pemahaman Anda dari Ahmad Yuryanto. Ya, pahlawan yang telah disebutkan oleh Ahmad Yuryanto merupakan pahlawan orang-orang yang membela ataupun orang-orang yang maju di garis terdepan. Artinya orang-orang yang menaati aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Supaya apa? Penyebaran virus corona ini dapat diputuskan atau tidak menjadi luas. Ini salah satu contohnya adalah di medis atau orang-orang yang menyuruh tentang selalu mencuci tangan sebelum keluar, selalu berpakai masker, hindari kontak fisik dengan orang-orang dan tidak melakukan kerumunan. Mereka-mereka ini yang menaati aturan ini merupakan pahlawan. Mereka menyelamatkan Indonesia dari penyebaran COVID-19 ini. Menurut saya itu yang disebut pahlawan menurut Ahmad Yuryanto bagi saya. Yang C, apakah definisi pahlawan sangat fleksibel sehingga siapa saja menjadi pahlawan? Siapakah pahlawan menurut Anda yang jika dilihat dari COVID-19 ini? Ya, menurut saya menjadi seorang pahlawan itu sefleksibel itu. Ya, bagaimana cara orang untuk membela diri sendiri, orang lain ataupun negaranya, sehingga siapapun bisa menjadi pahlawan. Menurut saya yang dapat kita lihat pahlawan-pahlawan pada COVID-19 ini, orang-orang yang maju di garis garda terdepan itu merupakan pahlawan, seperti para medis, para orang-orang yang selalu menyuarakan tentang penggunaan masker ataupun sebaliknya, orang-orang yang juga menaati aturan-aturan tersebut. Itu merupakan pahlawan. Menurut saya itu pahlawan bagi COVID-19 pada saat ini. Oke, berhubung pertanyaan juga habis, saya tutup. Mohon maaf apabila banyak salah kata yang saya ucapkan atau dapat menyinggung perasaan Bapak dosen. Saya sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.